Ya, saya langsung ke Pak Reza ketika tadi Pak Hasibullah mengatakan tampaknya ini perang akan semakin meluas, bahkan akan terus terjadi. Ketika dampak perang ini semakin meluas, bagaimana kemudian ini dampaknya ke Indonesia, Pak Reza? Langsung maupun tidak langsung akan datang ke Indonesia. Karena itu tepat sekali Pak Prabowo beberapa hari silam mengatakan di Dewan Perwakilan Rakyat, Indonesia harus siaga kan. Beliau menyebut dengan bahasa diplomatis kewaspadaan nasional, ketahanan nasional. Kita perhatikan sekarang, kita tidak tahu kemana arah serangan Israel kan. Dia sudah dapat dikatakan menguasai Gaza, secara udara menguasai bagian selatan Lebanon. Tidak mustahil istilahnya itu carpet bombing akan datang juga ke Lebanon, persis seperti yang telah dilakukan ke Gaza. Dari situ akan berlayar ke Yordan. Kemungkinan besar ke Suriah karena Israel sudah mengetes bahwa basis militer Rusia yang ada di Suriah sudah kena bom kan. Berarti secara tidak langsung membuat Rusia semakin menunjukkan posisinya berada di belakang Iran. Dan biasanya dalam kondisi sekarang kita melihat serangan-serangan dari Iran kepada Israel itu sudah semakin tepat. Kemudian juga sudah semakin sulit dikendalikan oleh namanya Iron Dome ataupun oleh namanya Arrow yang Israel punya tersebut. Jadi suasana kebatinan pemimpin itu kita nggak tahu ya. Apakah Israel ini akan melanjutkan ataukah Iran akan menunggu dan untuk membalas. Tapi yang jelas potensi itu sudah ada. Misalnya Israel mengatakan sementara serangan saya sudah Iran mengatakan sementara serangan saya sudah cukup. Tapi kalau Anda bertindak lebih jauh, saya akan serang Anda dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Dan tentunya hal ini kan tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan teknologi, persenjataan, supervisi dan juga konsultasi dengan Israel, dengan Rusia, dengan Cina dan konon dengan Korea Utara di situ. Jadi kalau berlanjut dalam hal ini di Timur Tengah itu kan pasukan Amerika ada 60.000 yang tersebar di berbagai pangkalan-pangkalan di negara-negara sekutu. Di Oman, di Qatar, di Saudi, di Irak, di Jordan ada. Dan saya bisa membayangkan potensi perang darat mungkin. Kemudian juga saya bisa membayangkan bagaimana Cina akan bereaksi kan. Cina sementara ini sudah berhasil mendekatkan Arab Saudi dengan Iran. Tapi kalau kepentingan Cina terganggu, ya mungkin Cina akan melakukan hal-hal. Misalnya Amerika Serikat belum tentu dia sanggup berperang di banyak zona sekaligus. Sekarang Amerika Serikat babak belur menghadapi perang di antara Rusia dengan Ukraina. Amerika Serikat juga akan babak belur kalau Iran misalnya melancarkan serangannya kepada basis-basis Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Kalau itu sudah terjadi, Amerika Serikat akan turun langsung. Dalam kondisi ini bagaimana Cina? Ya Cina bisa melakukan inisiatif. Karena negara-negara adik kuasa yang lain sedang sibuk, ya Cina bisa melakukan upaya-upaya untuk menguasai Taiwan. Untuk menguasai pulau-pulau yang dipersengketakan atau atol-atol yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan. Kalau ini terjadi kan posisi Indonesia sulit. Ada 400.000 penduduk Indonesia bekerja di Taiwan. Itu harus dievakuasi dengan persiapan yang luar biasa yang kita tidak punya. Saya mau langsung ke pertanyaan terakhir. Jika tadi ini bisa juga dijawab oleh Mas Hasibullah, saya juga akan tanyakan ke Mas Hussein. Mungkinkah Mas ini akan berakhir? Kalau Mas Hussein melihatnya seperti apa? Pasti berakhir. Namanya kejahatan, penjajahan selalu berujung pada satu akhir. Namun pertanyaan yang menurut saya lebih penting untuk ditanyakan, bagaimana cara kita turut mengakhiri ini, gitu loh. Karena kita mau tidak mau terdampak dan kita Indonesia punya kewajiban konstitusi bahwa kita sepakat untuk mengakhiri segala bentuk kolonialisme. Jadi pertanyaannya kepada kita, ya sampai kapan kita akan terus sepasif ini, gitu loh. Nah, jadi kepada media di Indonesia, kenapa mulai redup bicara Palestina, bicara Gaza, sementara genosida enggak selesai kok, belum selesai, setiap hari puluhan terus dibantai, tapi kok kita cepat lelah. Kemudian kepada pemerintah, saya minta pada pemerintah nih, terutama terkait kebijakan platform yang jualannya di Indonesia ya, Instagram, kemudian juga Facebook. Ini mereka kan punya banyak masa di Indonesia nih, netizen Indonesia kan besar sekali. Harusnya pemerintah Indonesia bisa lebih tegas untuk
membuat mereka ini menghormati kebijakan Indonesia dong. Oke lah, Amerika menganggap Hamas itu teroris, tapi Indonesia nggak punya ke arah situ. Jadi tolong jangan semua postingan-postingan netizen Indonesia itu di-ban semudah itu. Sekarang yang terjadi, pemerintah Indonesia seolah menutup mata. Jadi kita ini ketika berusaha menyuarakan Palestina, menyuarakan Gaza, selalu habis akun saya berkali-kali, habis akun teman-teman saya tumbang berkali-kali. Dan ini artinya usaha Instagram, usaha Meta untuk mengkerdilkan Indonesia sebagai sebuah bangsa pemerintahan yang memiliki satu kedaulatan. Ini harus, menurut saya harus ditindak. Kemudian juga untuk masyarakat terus gaungkan boikot. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama dan tentunya ini menjadi keperhatian kita, dan kita berharap perang ini akan segera berakhir. Insya Allah pasti berakhir. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf karena keterbatasan waktu, tapi terima kasih sekali lagi Pak Hasibullah, terima kasih Mas Hussein, dan juga terima kasih Pak Reza sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa.